Hah? Ada yang mudah dan berbahaya nih foodies. Rainer Manopo mau cobain sate domba muda yang katanya enak setebet raya. Hai, apa iya? Semudah apa sih? Yuk kita kepoin yuk. Bang, Rainer mau tanya nih Bang. Ini kan sate kambing muda ya? Iya, Sate kambing muda. Ini semudah apa sih Bang? Semudah kambing 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan sampai 4 bulan. Biar kualitasnya bagus. Foodies, warung sate kambing muda Habib emang cuma pakai jenis kambing dan domba yang berumur di bawah 5 bulan only, atau yang biasa disebut dengan Bali Bull. Wih, mantap! Daging domba Bali Bull emang jadi santapan favorit banget foodies, karena punya banyak keunggulan mulai dari rasa, tekstur, sampai aroma. Ini kan namanya kambing ya. Rainer tuh tidak mencium aroma-aroma kambingnya. Ini gimana Bang, bisa begitu Bang? Itu dia kehebatan kambing muda. Dia tidak bisa merenggos, tidak bau. Waduh, luar biasa Enak, foodies. mantep. Foodies, sebelum dibakar, semua sate dibalur pakai bumbu kecap turun-temurun ala warung ini. Racikannya antara lain pakai kecap manis, rempah dapur, dan pakai buah nanas. Katanya nih, buah nanas bisa menambah rasa asam yang khas dan buat aroma sate jadi lebih nikmat. Oke, nanti kita tes ya rasanya. Nah, untuk sate domba ada 2 bumbu pilihan, bumbu kacang dan bumbu kecap. Selain itu ada sop perkuahan yang gak boleh kita skip nih. Pesan juga ya, Rainer. Kita ada menu baru juga, ada marak juga dia. Dia rempah-rempah. Waduh, ini Marak, itu kayaknya boleh tuh Bang. Boleh, Rainer Mari, juga Bang. mau. Siap, boleh. Bang, keluarin semuanya yang terbaik ya Bang ya. Oke, siap. 3 sate domba muda udah siap di meja. Lo kok jadi 3 sih? Yes, foodies, karena Rainer pesan 1 yang sate bumbu kecap, 1 yang sate bumbu kacang, dan 1 sate ati domba bumbu mix. Lengkap dong dengan sop marak domba muda. Yuk kita langsung gaskan nih foodies. Ini mantep foodies. Yang dibilang empuk. Ini empuk banget, asli. Top. Kayaknya ini bumbu kecapnya kurang banyak nih Rainer nih ya. Tadi kayaknya masih kena sedikit-sedikit kan. Kita tambahin lagi, kita campur-campur lagi kan. Wah. Nih. Enak foodies. Dia punya tekstur dagingnya lembut. Terus juga di dalam dagingnya itu berasa banget dari si bumbunya ini tadi. Kan tadi kita sempat sebelum dibakar diolesin dulu kan sama bumbunya. Nah ini berasa banget foodies. Tuh. Sengaja Rainer gigit, nggak Rainer tarik. Kenapa? Karena mau membuktikan benar-benar lembut foodies. Mantap. Potongan daging domba yang cukup besar bikin Rainer kayak semangat banget buat mengunyah. Apalagi tekstur domba muda ini benar-benar lembut loh foodies. Bumbu kecapnya juga yang manis-manis gurih dengan sedikit sentuhan rasa nanas menambah kelazizan yang sempurna. Rainer mau cobain dulu ini dia. Sate kambing muda dengan bumbu kacang. Waduh, ini udah mantep banget nih kayaknya nih. Jadi di sini sudah ada bumbu kacang, ada kecapnya sedikit, plus ada tomat, ada cabai rawit dan bawang merah. Wanginya mantap. Yes, benar banget Rainer. Bumbu kacangnya emang lebih gurih karena bumbu kacangnya ini gak hanya pakai kacang tanah goreng aja, tapi juga dicampur dengan kacang mete goreng. Ini gurih foodies, gurih, bener. Biasanya Rainer kalau makan sate bumbu kacang itu rasanya ya udah bumbu kacang gitu ya, maksudnya standarnya bumbu kacang. Tapi kalau ini dia lebih gurih karena ada sedikit aroma-aroma medenya. Wadidaw, pantas ya sekali gigit rasa manis gurihnya gak hanya nyembur di lidah, tapi aroma metenya juga menyapa hidung. Makin lazis nih. Mantap foodies. Jadi dari yang tadi ini sate kambing muda yang bumbu kacang dan bumbu kecap, ini sama-sama enak dan sama-sama recommended banget. Kalau yang seneng gurih, Rainer rekomendasi untuk pilih yang bumbu kacang karena dia unik, khas karena ada tambahan kacang mede tadi, jadi enak banget foodies.
Terus kalau yang suka kecap, ini pas banget. Memang biasanya kalau sate kambing itu pasangannya sama kecap kan, ini pol, mantap foodies. Oke? Lanjut, kita ke kuah-kuahan ya guys. Sop domba ini nih, sop ala hidangan Arab foodies. Kuahnya didominasi dengan rempah cengkeh dan juga kapulaga dengan isian wortel dan tomat. Yummy, yummy, yummy. Wah, asli ini enak banget foodies. Wah. Ini bumbunya aja foodies. Ini rempahnya berasa banget, asli. Gurih, enak, terus juga kambingnya apalagi, ini kambingnya lembut dan aromanya. Biasanya kan suka biasanya sapi gitu kan, tapi ini kan bener kambing. Cuman wangi kambingnya itu nggak berasa foodies, asli, dan dagingnya juga lembut. Di negeri asalnya, sop marak ini biasanya jadi hidangan pas hari raya foodies. Ya, kalau di Indonesia ini tuh kayak gulai, kare, atau opor kali ya. Tapi soal rasa, wah sop ini mah nggak pakai santan dong foodies. Gurihnya tuh lebih ke gurih rebusan tulang domba dengan sensasi rempah di setiap suruputannya. Ini enak banget foodies. Kambing itu biasanya itu alot. Ini lembut. Oh no, ini dia dari rebusan tulang kambing muda tadi. Jadi tuh kan, ya aduh, Rainer izin pakai tangan foodies ya. Kayaknya emang enakan pakai tangan foodies. Mantep banget ini tuh. Wih. Langsung. Wah. Sedep ya Rainer, namanya juga plus 62. Kalau nggak pakai nasi kayaknya belum makan. Yuk mumpung masih anget nih, langsung tuangin kuah segernya ke nasi. Libas pakai daging domba plus kita icip sate atinya. Yuk. Mantap. Buat semuanya harus cobain. Terutama yang pencinta sate. Wah, top. Ada sopnya juga, mantap. Oke? Kan domba mudanya berbahaya nih foodies. Karena Rainer auto ngunyah terus. Gigitin daging di tulang dombanya ini juga semangat bener. Sampai keringetan was deh. Nah buat foodies yang mau cobain, boleh cus langsung aja meluncur ke warung sate kambing muda Habib di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari nih dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Sip! So ini dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, siapa sih yang lagi belajar goreng coipan sama Ci Yulia? Kayaknya sih masih magang nih. Megang sutil aja salah begitu. Semangat ya Bang. Wah ternyata Panji Saputra nih foodies yang lagi kursus sama Ci Yulia. Emang gitu ya Ji, kalau mau icip-icip coipan endol harus effort dikit. Halo foodies, sekarang saya ada di daerah Pangeran Jayakarta. Ya. Bersama Ibu Yuli yang punya coipan goreng 89. Nah, khusus makanan Pontianak ya. Boleh kasih tahu nggak Bu Yuli, ini apa aja favorit coipan itu isi apa aja? Yang biasa bangkuang aja ya. Bangkuang. Tapi kita di sini ada tales karena kita dari ciri khas Pontianak, ciri kuliner Pangeran Jakarta Pontianak semua. Jadi talesnya pun dari Pontianak. Oh asli dari Pontianak? Ya. Langsung dari Pontianak? Iya Pontianak, tales Pontianak ini jadi agak wangi. Nah, hebinya pun hebi Pontianak, jadi dia nggak bau. Mantap ya foodies, demi menjaga keautentikan cita rasanya, bahan-bahannya langsung diterbangkan cus langsung dari Pontianak. Gak heran deh kalau warung coipan ini bisa eksis sampai 30 tahun lamanya. Foodies, dulu nih awal berjualan, warung ini memang spesialis coipan goreng only. Tapi karena permintaan pelanggan muncullah menu-menu lainnya. Oh, kalau nggak salah di Pontianak itu juga ada jeruk apa tuh, kayak jeruk Songkit. Songkit. Nah, itu songkit itu terkenal juga di Pontianak tuh. Katanya enak-enak dan rasanya kecut juga manis. Asin. Ya, benar. Foodies, kalau udah matang jangan lupa dikasih racikan bawang putih. Ini nih yang bikin coipan jadi nikmat banget. Soalnya bawang putih punya aroma yang sedap, pakai banget. Udah apa nih? Udah? Oke, kurang minumannya nih Ji. Bisa kali racik-racik es yuk biar makin maknyus. Yuk kita mari spill tipis-tipis isiannya foodies. Ada agar-agar merah, agar-agar hijau, cincau hitam, cendil, rumput laut, dan juga tape. Jangan lupa kasih es serut yang dicetak kerucut kayak begini nih. Dadah, jadi deh gunung esnya. Cantik ya foodies, warnanya juga gemesin. Kayak foodies yang lagi nonton nih. Uhuy.
Coipan goreng dan kukusnya cek, minuman es Shanghai dan jeruk songkit cek. Ini nih foodies yang gak boleh ketinggalan, kuotie ayam dan sayur. Ceki. Yolah kita takis coipan isi bengkoang sama daun kucainya dulu ya. Asin. Dari kulitnya memang asin, dalamnya lembut. Terus ini bangkuang itu yang dari buah kalau nggak salah ya. Dia diracik sama dibalut sama si lapisan ini, dia enak, nggak terlalu asin, tapi dia asinnya itu tastinya tuh dari bawang putih dan sambalnya nggak terlalu pedes. Ini enak pedis. Daunnya terasa banget ya, emang kalau yang nggak suka daun kayak bawang bombay, daun bawang gitu, ini kerasa daun banget, tapi enak. Tekstur kulit coipan yang kenyal di dalam dan garing di luar berpadu apik dengan bangkuang yang krenyes-krenyes. Lazis banget foodies. Untuk coipan isi kucai, ini aromanya udah unik banget sih. Rasa tipis-tipis mirip bawangnya juga bikin nagih banget. Katanya ada varian coipan dengan isian unik nih. Apa sih? Coba dong, small spill dong Ji. Oke foodies, sekarang saya pengen nyobain rasanya kacang hijau lepas kulit. Kayaknya susah untuk dipikirkan ya, lepas kulit. Oke, kita cobain lepas kulitnya tuh seberapa banyak, apa 100 biji dilepasin kulitnya, kita cobain. Oh, memang nama itu nggak berarti ya, tapi rasanya enak. Oh, benar, kacang hijaunya berasa, teksturnya itu lembut di dalam apa namanya kacang hijau itu benar-benar kerasa. Dia manis sama kayak talas. Karena apa? Rasa manisnya si kacang hijau sama talas hampir sama. Terus dibaluti sama coipan. Keren, enak, mantap, dan lazis. Jadi kacang hijau itu foodies direbus dalam waktu lama biar kulitnya lepas dengan sendirinya. Varian reng-reng gorengnya udah, kita cobain yang kukusnya yuk. Teksturnya si coipan kukus ini lebih lembut banget dibandingin digoreng. Dan kalau apa namanya rasanya itu lebih kerasa ini dibandingin goreng. Yes foodies, kulit coipan yang terbuat dari sagu dan tepung beras ini emang melting banget di mulut. It's so delicious. Yuk lanjut, biar nggak seret nih, basahin tenggorokan dulu pakai yang segar-segar. Ada es jeruk songkit dengan racikan spesial. Ci Yulia juga menambahkan sedikit garam foodies, katanya sih buat netralin minyak yang nempel di tenggorokan. Setelah makan coipan goreng, jadi ada rasa asin-asinnya gitu ya foodies. Ini paling the best sih. Kalau saya juga udah pernah nyobain tadi. Ini jeruknya tuh emang nggak terlalu pahit banget dan asem. Ayamnya berasa, sayur juga. Tapi mungkin kalau si kulitnya ini bukan alot keras, mungkin kalau misalkan gorengnya sedikit atau setengah matang mungkin lebih yummy. Tapi overall enak banget. Foodies, kuotie ini kalau dilihat-lihat mirip kayak gyoza ya, tapi beda loh karena kulit kuotie itu tipis banget. Saking tipisnya, kulit itu kayak harus langsung diberi isian dan dikukus atau diolah biar nggak cepet kering foodies. Eits, jangan kenyang dulu foodies, masih ada pekan, lempernya Pontianak nih guys. Bentuknya unik, cara makannya juga ada tekniknya. Coba-coba Ci Yulia ajarin dong. Kan ditarik ini begini. Nah, udah gitu cara bukanya ini ditarik begini, ikutin gayanya. Kalau nggak dia berantakan. Kalau orang nggak ngerti mantar gini hancur lah kulit gitu ya. Wow, oke. Bener. Ini sama banget kayak lemper. Serundengnya juga mungkin serundeng memang beda dari Pontianak. Rasa asapnya mungkin pembakarannya hampir sama ya. Sejenis tapi nggak serupa ya foodies. Ini tuh punya rasa yang cenderung gurih khas dari serundeng. Kalau lemper lebih tebal rasa ayamnya. Oke deh, terakhir nih foodies, kita tutup yuk sama si seger yang cantik, es Shanghai.
hampir sama kayak es campur sebenarnya. Nah, tapi ciri khas Pontianak adalah es Shanghai. Itu dari sirupnya mungkin beda dan memang ada susunya. Bah, esnya seger, kudapannya lazis, harganya receh pula. Coipan goreng dan kukusnya mulai dari 5.000 aja per buah. Kalau es Shanghai-nya 15.000 aja foodies. Es Songket cuma 10 ribuan only. Murah bing-bing kan? Makan receh gitu loh. Coipan goreng 89 Pontianak buka di jam setengah 12 siang sampai malam foodies. Tapi inget ya foodies, semakin sore semakin rame. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Oke foodies, makan receh, menu boleh receh, tapi rasanya nggak recehan. Yang panas, penyajian tahu panas dipotong-potong kayak gini pasti terbayang ketopraknya nggak sih? Cuma ini bukan ketoprak ya foodies, tapi nasi tahu khas Kota Karawang. Warlock sih biasa nyebutnya sang tau alias sangu tahu. Punten Kang. Foodies, waduh, nih Foodies ya. Kalau bukan warga lokal Karawang Foodies, kayaknya nggak akan tahu nih. Kalau di gang kecil ini sebelah kiri saya itu ada tempat makan ya, menu legendaris. Ini ada di Kota Karawang. Ke sana ke arah alun-alun Karawang nggak jauh, nih sebelah kiri. Wah, bisa dibilang salah satu hidden gems yang wajib foodies semua tahu nih. Karena emang tempat jualannya se-hidden gems ini. Bayangin aja nih, gang yang lebarnya kurang dari 1,5 meter ini sudah menjadi saksi lahirnya menu ini sejak tahun 70-an. Walau yang jualan sekarang sudah generasi ketiga, tapi soal rasa dan kualitas pastinya selalu terjaga ya. Bah, ini aku tuh pengen nyobain nih nasi tahunya Abah yang udah legend banget ya. Iya. Ini tahunya berarti Bah ya? Iya. Tinggal 2 aja, berarti goreng lagi? Goreng lagi. Goreng lagi, kebetulan nih, lihat Foodies. Kang, punten ya. Aduh, tuh. Jadi ini tahunya tuh emang kayak masih seger, masih baru Kang ya, Abah ya. Jadi kita goreng dadakan. Saya masukin Bah ya. Salah satu ciri khas penyajian nasi tahu ini, tahunya digoreng dadakan. Tahunya otentik Karawang pisan nih foodies, asli produksi Warlock, tepatnya dari Gang Bojong. Warga Karawang pasti tahu banget nih ya kan? Ini tahunya nih Foodies ya. Emang sengaja kayak dibikinnya tuh nggak begitu matang Bah ya? Setengah matang Mas. Setengah matang juga kayaknya belum nih Bah. Jadi udah kayak puding gitu ya. Emang ciri khasnya nasi tahu Karawang ya. Emang tahunya begini, dibikinnya tuh kayak lembek-lembek, glemer-glemer gitu. Tapi ini udah matang. Baiklah, tahu sudah ready, langsung kita sajikan aja yuk. Sesuai dengan namanya, nasi tahu berarti penyajiannya pakai nasi plus tahu. Tahunya langsung diambil dari penggorengan foodies. Wih, kebayang dong ya panasnya. Jadi hahu hoyeng nggak tuh? Lanjut nih foodies, disiram pakai bumbu kacangnya yang kental and medok. Wow, menggoda banget ya. Pelengkapnya ada tambahan kecap asin, kecap manis, dan bawang goreng. Jangan lupa perasan jeruk limau dan sambalnya. Tadi Bapak cerita ke saya kalau misalkan ini dulu tuh mungkin harganya cuma 150 perak. Kalau sekarang berapa nih harga nih Pak? 12.000. 12.000 tuh pakai nasi Kang ya? Atau pakai ketupat. Tahunya aja tuh 8.000 rupiah. Gokil Foodies ya, udah legend, murah, pasti enak. Selain nasi, di sini juga ada pilihan ketupat buat pendamping si tahunya. Jadi tinggal pilih aja ya, sesuai selera kamu foodies. Ini jadi ciri khas Foodies ya, bumbu kacangnya tuh enak banget, gurih banget. Nggak cuma ada rasa gurih, tapi juga ada kayak sensasi manis-manis ya Foodies. Karena dari proses pembuatan si bumbu kacangnya itu sendiri, itu udah ada kayak tambahan macam-macam bahan lain. Misalkan ada tambahan ada gula merahnya ya, terus ada tambahan cabenya juga, makanya ada tipis-tipis pedas walaupun saya belum aduk nih sambalnya nih. Apalagi kalau makannya udah diaduk kayak begini nih, wow rasanya makin nyata. Tambahan kecap manis dan kecap asin bikin taste-nya jadi kayak meriah aja gitu. Bumbu kacang di menu ini selalu jadi aktor yang punya peran yang sangat penting. Kalau asal-asalan apalagi rasanya nggak karuan, waduh kelar deh tuh. Foodies, proses masaknya aja butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi nggak sembarangan nih emang. Secara resep warisan gitu loh, jadi harus dijaga bener. Bapak sama Akang nih jualan sehari tuh bisa habis 2 papan. Tahunya doang loh. 2 papan tuh kalau dihitung porsi bisa jadi 200-an. Mantep nggak? Emang karena seenak itu. Ini makan tahunya aja, pakai bumbu ini udah sedep. Karena banyak juga yang beli tahunya aja Foodies. Sama bumbunya nasi di rumah.
Mak-mak banget nggak tuh? Terutama buat yang nggak sempat masak ya. Cuma modal 8.000 doang udah dapat seporsi tahu bumbu dan gak ribet, tinggal OTW aja lanjut makan di rumah deh tuh bareng sama keluarga. Kita lanjut yuk, cobain kupat tahunya. Skuy! Wah, mantap banget. Ketupatnya wangi, kayak ada sensasi aroma-aroma dari si daun ketupat itu berasa, Budi. Ini kelihatan kalau ketupat masih segar, masih fresh, itu nyampe mulut juga kayak ada manis-manisnya ya, kayak ada juicy-juicy-nya. Wah. Udah kayak makan buah ya. Sensasi makan ketupat yang enak tuh ya kayak gini foodies, teksturnya lembut, pulen dan aromanya itu loh bikin nagih banget. Apalagi kalau udah dipadukan sama gorengannya. Wah, gawat banget sih, bakalan kalap nih. Ada oncom goreng, bala-bala alias bakwan dan juga tempe. Oncom gorengnya ini sih kayaknya wajib banget buat dicobain. Selain jarang ditemuin di penjual gorengan lain, rasa oncomnya yang khas jadi daya tarik tersendiri. Adonan tepungnya enak pakai banget loh foodies. Semua orang kayak mungkin bisa bikin gorengan ya, tapi nggak semua bisa meracik adonan bumbu yang enak. Yuk buat yang mau cobain langsung, warung ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Walaupun buka sampai siang, baiknya sih datangnya jangan lebih dari jam 9 pagi biar dapetin menu lengkapnya, oke? Oh ya, lokasinya ada di Jalan Tuparev Karawang, gak jauh dari alun-alun kota Karawang. Oke, foodies. Wah, ini mantap banget foodies ya. Karena ini makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Makan lagi foodies. Foodies, simpan makanan di kulkas biar awet seminggu ke depan. Cakep. Cuaca lagi panas, ya obatnya es dawet durian. Gimana? Masuk nggak? Masuk lah ya. Soalnya ada yang lagi viral nih di kota Surabaya. Tuh banget, es dawet durian foodies. Isinya tuh gabungan es dawet ayu sama daging durian potong tanpa biji asal Medan. Eits, ngasihnya juga nggak pakai pelit loh, yang melimpah-limpah gitu. Duh, endul-endulnya ini mah ya. Kepoin cara ngeraciknya yuk foodies. Pertama, potongan daging duriannya kita masukin ke gelas. Terus diberi gula kelapa sama dawetnya. Dan terakhir siram deh itu pakai es santan. Bah, rasanya nggak usah ditanya lagi ya foodies, udah pasti nyegerin. Buktinya setelah viral di media sosial, seharinya bisa habis 150 gelas. Dawetnya enak, terus kental. Kebetulan aku suka banget teman duriannya tuh berasa banget. Nggak ada bijinya, jadi kita nggak perlu import gitu ya, makanya jadi tinggal makan aja gitu, enak banget. Kata yang jual nih, Dedi Setiawan, daging durian untuk es dawetnya bisa make 10-20 kilo loh per hari. Beh, mantap betul. Harga per cup es dawet durian melimpah ini dipatok 18.000 aja. Receh banget ya foodies. Apalagi kalau yang versi orinya alias tanpa durian. Cuma berapa coba foodies tebak? 6.000 doang. Udahlah nggak usah kelamaan, yang di Surabaya nih mampir aja langsung ya. Bukannya setiap hari kok, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Sepakat ya foodies, es dawet duriannya ini harganya receh, tapi soal rasa dijamin enggak recehan. Bagai buah pinang dibelah dua, yogurt ala tanah Minang namanya Ampiang Dadiah. Lasisnya nggak ada dua lah foodies. Salah satu warung legend yang udah jualan Ampiang Dadiah ini selama 70 tahun nih ada di kota Bukit Tinggi. Kampung nan jauh di mato, gunung sansai bakuli, entakan ajo kawan kawan lamo. Mantap foodies, thank you bang. Tuh di belakang kita ada jam gadang dan ini aku mau nyobain ampiang dadiah. Alah susahnya ya Allah. Apapun itu namanya kita cobain aja ke situ foodies. Let's go. Makasih ya Bang Ul sekali lagi. Udah Ul, thank you. Mari. Foodies, ini dia warung Asni Upi. Ini yang kesohor banget dengan sajian ampiang dadiahnya. Sekarang warung ini sudah dipegang sama generasi ketiga ya. Tapi meski begitu, proses pengolahan yang gak berubah loh dari dulu sampai sekarang. Jadi rasanya tetap otentik foodies. Foodies, ampiang dadiah ini tuh terdiri dari ampiang yang artinya beras ketan dan dadiah yang artinya susu kerbau.
Foodies, ini dia dadiah atau yogurt dari susu kerbaunya. Ya, susu kerbau murni yang difermentasi selama 2 malam di dalam wadah bambu sampai susu kerbaunya berubah menjadi yogurt. Ampiang itu berarti beras ketan ya, Foodies tuh. Beras ketannya itu kayak udah dipipihin gitu, terus habis itu disiram pakai air panas. Jadi sebenarnya ini kayak es, tapi bikin kenyang juga ya, karena memang ada si ketannya ini yang udah dipipihin ya. Kalau yang ini ampiang ini Foodies, proses pembuatannya itu cukup sulit loh. Selain karena proses tumbuk harus dibantu banyak orang, juga karena beras ketan tuh harus dipipihkan saat beras ketan baru selesai dimasak. Ini susu kerbaunya berarti yang susu kerbau udah difermentasi, jadi dia ini udah jadi kayak yogurt gitu. Jadi dia bentuknya dan teksturnya bukan susu yang cair gitu, yang beneran pure susu kerbau gitu. Tapi ini memang pure susu kerbau yang sudah difermentasiin sampai dia jadinya yogurt gitu. Dan dia tuh, ya bisa Foodies lihat ya, dia itu teksturnya Foodies tuh, dia itu tuh, dia udah mengeras gitu, bukan yang masih susu segar yang cair gitu, bukan. Tapi dia udah jadi yogurt gitu. Selain 2 bahan utamanya, ampiang dadiah juga pakai daging kelapa, santan, gula merah, dan tentunya parutan es dong ya, biar segar. Oke Foodies, ini dia seperti ini wujudnya ternyata ya. Ini namanya adalah ampiang dadiah ya. Jadi dia ada beras ketannya, ampiangnya, ditambahin ada dadiahnya itu dari susu kerbau. Penasaran kan Foodies kayak apa? Ayolah kita Foodies, kita cari tempat duduk, yuk. Yuk kita cobain nih Foodies. Eits, tapi nggak hanya ampiang dadiah aja nih, karena Ihsan juga mau cobain sate agam, salah satu menu wajib di warung Ni Upik. Aduh, ini dia Foodies ya. Ini namanya ampiang dadiah. Ini udah Ihsan campur-campur. Tinggal Ihsan cobain. Ini ada ampiangnya, ada dadiahnya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya kaya banget. Jadi tuh di dalam sini ada gurih-gurihnya. Dari santannya juga ada gurihnya. Karena di santannya memang kayaknya sedikit ada dikasih garam. Terus juga si dadiahnya ini, dia bener-bener rasanya kayak yogurt. Begitu sekali nyendok, ada crunchy-crunchy dari ampiang. Kita masih kayak ngunyah-ngunyah ketan beneran gitu, cuman ini bedanya dia agak lebih crunchy gitu. Rasa masam khas fermentasi yang nyenggol banget di lidah, bikin auto kaget ya San. Yap, rasa dadiahnya ini tuh persis kayak yogurt Foodies, asam-asam seger nikmat gitu. Enak banget. Seger banget sini. Jadi memang nih kayaknya ya, kalau kalian ngambil ini, si dadiahnya ini, kalau saran aku buat kalian biar dia rasanya lebih merata, ini dadiahnya dikecil-kecilin lagi gitu loh. Dikecilin biar dia tuh lebih nyatu sama semuanya. Jadi pada saat satu suapan kalian itu penuh semuanya ada. Ada ampiangnya, ada dadiahnya gitu. Jadi begitu masuk ke mulut ngeblendnya enak. Rasanya jadi unik dan tekstur kuahnya jadi creamy karena ada campuran dadiah, juga gula merah dan santan. Ditambah sensasi ampiang ya, yang walaupun udah diseduh nih, tapi masih krenyes-krenyes nikmat Foodies. Pas di mulut kayak mirip-mirip nyemil sereal gitu. Ini lazis. Ini minum ampiang ini kalau sore-sore kayak gini sekarang nih, karena ini kan lokasinya deket Jam Gadang ya. Ini rame, seru gitu, terus nyobain ini tuh rasanya kayak yes, ngelumerin hari-hari kalian lah kalau kalian datang ke Bukit Tinggi. Nah lanjut yuk kita cobain sate agamnya. Sate agam sendiri berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Foodies, ini tuh sepintas mirip banget kayak sate Padang pada umumnya ya, tapi ternyata sedikit berbeda nih, terutama dari daging satenya. Beda sih ini sama sate Padang. Ini beneran namanya sate agam nih. Dia ada kelapanya gitu, jadi gurihnya dapet, semuanya dapet. Enak deh. Ini kebetulan memang yang barusan aku makan ini adalah sate dagingnya. Ya, coba yang ini. Daging sate agam merupakan campuran dari daging ayam dan sapi. Selain itu, daging satenya udah dibalut dengan rempah-rempah, antara lain parutan kelapa dan juga kunyit. Makanya dagingnya lebih bertekstur gitu Foodies. Nah kalau kuahnya ini nggak beda jauh sih sama sate Padang, dibuat menggunakan tepung beras, santan, lengkuas, jahe, dan juga bawang, plus pakai cabai. Pada saat kalian makan,
Sensasinya beda-beda, ada tekstur ayam, ada tekstur daging. Dan ini bumbunya enak banget. Di satu tempat yang sama, kalian bisa dapat sesuatu yang seger dan bisa dapat sesuatu yang mengenyangkan nih kayak gini. Gurih, enak. Foodies, kalau mau cobain seperti yang Ihsan makan nih, patokannya deket sama Jam Gadang ya. Kurang lebih jaraknya 50 meter aja kok dari area Jam Gadang. Warungnya buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Oh ya, info harga just for you Foodies. Ampiang Dahdia ini start dari 20.000 aja. Kalau sate agam seporsi 25.000 aja Foodies. Ah, ini dia Foodies. Ini dia. Aduh Foodies, ini dia. Ini aku mau nyobain ini juga. Ini es teba. Tapi Foodies, sekali lagi aku ingetin sama kalian, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Aku mau nyobain es ini ya, es tebak, ya Allah.